menurut gua ya kan, yang sedikit banyak gua baca tentang psikopat itu adalah sejenis gangguan kejiwaan mungkin ya. Yes. Tapi yang uniknya dari psikopat tuh dia tuh seperti manusia normal pada umumnya. Cuman dia tuh gak punya. Orang-orang psikopat tuh Oke. malah orang-orang yang cerdas kalau menurut Wikipedia. Bukan Wikipedia, apa ya? Google. Iya, iya. Malah orang-orang yang cerdas, yang memiliki IQ tinggi, malahan itu orang-orang yang punya gangguan jiwa. Oke guys, kembali lagi di MNW Podcast bersama kami ya. Oke, bersama kami di sini dan dalam kesempatan konten kali ini kita akan sedikit jauh lebih banyak, lebih dalam kan? Jauh lebih banyak maksudnya? Ya, membahas lebih tahu lah, Yang lebih agak sedikit tahu lah. Nyerempet ke apa ya? Nyerempet ke bahasa ya mungkin ya. Gila, Soalnya ojol kan, bukan ojol sih, ojol yang, nah kayak yang hijau lah mungkin. Nah gitu. Jadi dalam konten kali ini kita akan ngebahas psikopatra ya kan. Psikopatra. Kok ada akhirannya apa gitu? Itu kan bahasa Latin. Oh, jadi bukan filsafatnya apa? Jadi kalau patra mungkin di Mesir ya, bukan Latin ya. Cleopatra maksudnya. Iya, itu gitu. Maksudnya. Nah, kita akan membahas psikopat. Anjir. Psikopat. Musik dulu, jeng 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 gitu. Musik apaan anjir? Musik. Nah, dramatis. Terlalu TV Oh gitu. Oh iya. YouTube lebih dari TV. Nah, ya. Iya. Oke. Gimana nih? Mau lu dulu mau gua dulu nih? Penonton dulu gitu ya. Oh, penonton dulu. Penonton. Oke, siap. Makasih sudah nonton. Oke. Dari menurut gua ya kan, yang sedikit banyak gua baca tentang psikopat itu adalah sejenis gangguan kejiwaan mungkin ya. Yes. Tapi yang uniknya dari psikopat tuh dia tuh seperti manusia normal pada umumnya. Cuman dia tuh gak punya japati mungkin lah. Japati apaan anjir? Ya yang apa? Rasa kasihan tuh apa sih namanya? Empati. Nah, itu dia. Kalau klub sepak bola di sini apa tuh? Klub sepak bola di sini apa tuh? Merpati. Bukan. Apa? Yang itu dia. Lebih ke merpati kan sama-sama burung. Bener enggak? Iya bener kan, psikopat jelema burung kan? Iya. Oh iya. Nah, terus ya mungkin ya kayak gitu mungkin dari gua ya, karena gua sedikit tahunya mungkin dari lu ya, silahkan. Dari gua nih guys ya. Iya. Jadi kan orang-orang psikopat tuh malah orang-orang yang cerdas kalau menurut Wikipedia. Bukan Wikipedia, apa ya? Google. Iya, iya. Malah orang-orang yang cerdas, yang memiliki IQ tinggi, malahan itu orang-orang yang punya gangguan jiwa. Malah bukan punya gangguan bansos. Waduh, gangguan bansos kan. Orang yang terganggu oleh bansos kan biasanya ya seperti itu. Gitu. Ya. Itu mah orang-orang tertentu aja, nggak semua dong. Orang nah itu dia. Kenapa orang-orang yang cerdas, yang pinter, yang pandai mungkin malah jadi psikopat? Nah, berarti ada yang salah di segi jiwanya mungkin ya. Nah, dan ini juga namanya gangguan jiwa kan? Oh iya juga ya. Ya mungkin gangguan kelamin. Nah gini gua jangan jauh dulu. Apa ya? Contoh pertama mereka bisa gitu tuh dari segi aspek apa aja? Lu dulu satu mungkin mereka bisa jadi gitu tuh karena aspek apa sih yang paling mendorong mereka jadi begitu gitu? Yang gua tahu, bukan yang gua tahu ya, yang gua dengar dari orang-orang tentang psikopat itu kan ya. Psikopat tuh dia tuh waktu kecilnya tuh suka disakitin lah, bisa dibilang seperti itu, atau
apa ya, dibully mungkin itu. Dibully terus dilecehkan oleh orang terdekat, bisa keluarganya, bisa ya orang tuanya, bisa kayak gitu orang sih. tua, teman yang berhubungan langsung Iya. sama mereka aja gitu. Apa ya, mungkin dari segi lingkungan sih pengaruhnya juga sih. Untuk apa, membentuk seseorang bisa jadi psikopat mungkin kayak gitu ya. Kayak si amang tukang bakso kan ya. Nah gimana tuh? Kan dia tuh harga 15.000 kan. Si Ujang ini kan punyanya 3.000, otomatis gak dikasih dong. Itu mas bukan salah si amang-amang bakso dong. Terus salah siapa? Salah siapa ya kalau gitu ya? Salah siapa dong? Salah siapa ya? Ya nggak tahu, hanya warnanya saya. Salah siapa aja? Nah, ya mungkin ya nggak mungkin sesimpel itulah, mungkin lah bisa ngebentuk seseorang jadi psikopat ya, yang pertama kan. Terus yang kedua apa ya, mungkin anak itu ya ngebentuknya itu kan dari kecil mungkin ya. Dari umur 3 tahun katanya, kalau si anak itu lebih pintar dari anak yang seusianya pada umumnya, nah itu tuh mesti diwaspadai mungkin ya, bisa jadi calon psikopat gitu mungkin. Tapi nggak semuanya juga gitu, jadi semuanya bisa dilihat dari lingkungan keluarganya, mungkin dari lingkungan kehidupannya tuh gimana juga kan. Kalau dia mempunyai kecerdasan digunakannya untuk yang positif kan bagus juga gitu. Bagus juga sih. Gimana dia menjalankan punya kecerdasan itu aja mungkin. Kalau dia di jalan yang benar kan nggak mungkin sampai jadi psikopat juga, bisa dibilang gitu ya. Iya benar. Jadi gimana ya, orang psikopat itu emang benar-benar apa ya, dia tuh kan gangguan jiwa kan gitu ya. Tapi dia tuh bisa ngebaur gitu uniknya kan, seperti pada orang normal pada umumnya. Cuman gitu kalau dari segi apa ya, mungkin dia punya rasa apa ya, Japati tadi lah. Japati tadi. Iya, Japati tadi mungkin. Tapi gue juga penasaran sih, orang psikopat kalau bercanda gimana sih? Apakah kita bercanda dia langsung ngebacok? Enggak loh. Oh enggak gitu. Kalau lagi berbaur sama orang-orang enggak gitu anjir. Biasa aja. Tapi kalau empat mata misalnya. Nah itu enggak gimana. Kita misalkan berselisih paham nih dengan dia gitu. Apakah dia ngambil apa barangkali yang ada dan bisa jadi. Bisa jadi bisa enggak juga. Ya juga ya. Belum, tapi nggak mau sih. Ngobrol sama kayak gitu. Cobalah, lu harus buat circle yang lebih luas biar tahu. Kayaknya nggak bisa sih. Kenapa? Gimana? Mungkin agak sedikit difilter mungkin kalau gitu. Untuk orang psikopat ya. Gak perlu berteman, tapi lu cuma perlu tahu aja, mencari tahu aja dari orang yang dari ciri-ciri tersebut. Nah, gak perlu jadi teman gitu. Ngobrol lah, sekedar ngobrol aja, gimana? Mau lah gak lu? Sekedar ngobrol, tapi mungkin ini Maya. Orang psikopat juga, dia tuh nggak menyadari bahwa dirinya tuh psikopat, Bang. Bener gak sih? Iya sih. Nggak menunjukkan jati dirinya bahwa gue psikopat nih. Nggak kayak gitu juga kan? Tapi yang gue baca gitu kan, apa sebutannya sih? Ciri-cirinya mungkin. Ciri-cirinya. Nah, dijelasan orang seperti itu. Kayak gitu. Jadi kalau misalkan kita pengen mengenali psikopat, mungkin kita harus misalkan harus mendalami kepribadian orang mungkin kayak gitu ya. Tapi secara tidak langsung gitu, cuman memastiin aja gitu dia psikopat atau bukannya, kayak gitu sih. Jadi orang psikopat tuh pinter di psikologinya mungkin ya. Iya, benar itu. Dia gak perlu belajar di hal itu. Dia udah ada dari alamnya aja, udah punya psikologi yang ini ya. Benar gak sih? Benar sih.
rata-rata dari bisa baca karakter orang lain gitu. Orang psikopat tuh. Iya, agak ngeri juga ya. Jadi orang psikopat sih gitu sih. Jadi psikologinya tuh emang apa ya? Emang pinter aja psikologinya tuh gitu. Berarti dia pinter uniko ya mungkin ya. Uniko apa tuh? Usaha nipu kolot. Itu semua aspek bisa sih. Oh iya, nggak perlu itu aja. Gak perlu psikopat kan? Iya. Oh iya benar. Kebanyakan emang gitu sih. Iya sih bener gak? Iya. Dan orang psikopat tuh kan mungkin salah satu yang bisa menjerumuskan mereka jadi itu tuh dari egosentrisnya gak sih? Egosentris apa sih ya Bang? Jadi egonya gak bisa diturunin gitu. Oh iya. Gak bisa mengalah lah gitu kan. Tapi ada kan teman gitu yang egonya tinggi gitu kan. Tapi dia juga gak bisa disebut psikopat Bang. Iya memang enggak. Nah itu yang jadi perdebatan tuh gimana sih ngebedainnya antara orang yang ego tinggi biasa dan orang ego tinggi psikopat gitu. Apa ya? Sangat sulit mungkin ya. Di segi apa ya? Segitiga biru mungkin sama ya. moralnya mungkin. Iya gak sih? Moral. Kalau orang ego tinggi tapi masih punya moral kan gak mungkin sampai begitu. Kalau orang psikopat ego tinggi, moral udah agak ada, empati apalagi ya di ngelakuinnya tuh sesuka dia aja kan gitu kan. Jadi gak ada yang bisa ngerem dia gitu. Iya gak sih? Iya benar. Itu juga gua kan sempat lihat itu berita kan yang ada di negeri kita gitu. Dia tuh bisa dibilang psikopat mungkin ya. Kelas kakap gitu. Iya kelas kakap bener Bang. Jadi dia tuh berprofesi sebagai pemulung Bang. Oh itu. Nah pemulung, dia tuh profesi sebagai pemulung dan dia tuh benar-benar baik gitu kan kepada anak-anak pengamen kan gitu. Dia kasih makan dan segala macem gitu kan. Bahkan tetangganya juga ngecap bahwa si bapak ini dicap tuh orang baik kan gitu. Nah tapi di sisi lain kan gitu, waktu itu lagi gencar-gencarnya tuh anak-anak pengamen pada hilang Bang. Anak-anak pengamen. Nah di lingkungan dia gitu pada hilang Bang. Taunya wah itu benar berapa sih, lama banget sih keungkapnya kasus itu Bang, kasus anak-anak yang hilang dan bisa dibilang gimana ya, jadi secara sistematis mungkin ya. Nah pas berapa tahun gitu, berapa tahun kemudian keungkap lah gitu bahwa si bapak itu yang menghabisi anak-anak, yang menculik pengamen tersebut. Dan parahnya lagi dia tuh si bapak itu mengecrot dulu kan si anak. Benar. Jadi anaknya tuh laki-laki semua. Oh, laki-laki semua gitu. Iya laki-laki semua. Oh si bapak itu ini dulu terus dibunuh. Nah sudah dibunuh dimutilasi Bang. Oh si jasad tersebut. Nah dan itu wah banyak banget anaknya sih, berapa sih lupa lagi lah kalau di ini mah. Oh jadi tapi ngincernya tuh emang anak-anak seumuran berapa sih? Iya kan anak-anak sih, jadi anak-anak pengamen kan di bawah 20 lah mungkin ya. Karena mungkin yang udah dewasa ya belasan. Kalau anak yang udah gede mungkin bisa ngelawan kan. Jadi yang itunya tuh si anak pengamennya itu suka nginep juga di rumahnya Bang. Jadi suka ngasih makan segala macam gitu. Oh jadi pas awal-awal diculik tuh bisa dibilang masih diurus lah mungkin gitu. Nah diurus bener. Oh gitu. Bisa dibilang tetangga sekitarnya itu bilangnya tuh dia tuh bapak-bapak anak pengamen, presidennya pengamen lah kayak gitu mungkin ya. Berarti emang yang tadi dibilang dia tuh ngambilnya tuh dari psikologi dulu ya. Iya gak sih? Iya. Tapi sebelum dia tuh ada juga temennya Bang. Temen si bapak ini yang psikopat ini kan. Dia juga ya pernah pada masanya sekitaran tahun 2000-an mungkin ya. Dia juga sama kasusnya seperti itu Bang. Yang gua iniin kan katanya si
Bapak Rongsok ini pernah ketemu sama si temannya tadi yang psikopat terlebih dahulunya tuh lagi bercocok tanam di liang aja ya di kebun lah gitu, dan sambil menghabisi nyawa si anak tersebut bang. Terus dia tuh ngediemin aja gitu kan, lewat aja gitu, nggak ngeperduliin dia gimana gitu kan, negur atau gimana gitu. Nah yang gue heranin gitu kan, itu saya sih kasus lebih dari 15 tahun berjalan mungkin baru keungkap bang. Aneh juga ya. Iya benar bang. Itu tuh kejadiannya tuh di kita apa di luar negeri? Sempat dengar ya sih robot gedeg, tau gak sih? Apa? Robot gedeg. Robot gedeg? Iya. Nggak tahu. Ya dia tuh ya bisa dibilang psikopat lah. Jadi dia tuh dalang anak-anak pengamen di Jakarta tuh hilang. Nah dia tuh kisaran umur berapa sih? Si Babe ini. Kisarannya umur berapa sih yang psikopat? Udah tua mungkin, kalau dulu tuh sekitaran berapa ya? Mungkin ada 50 tahunan mungkin bang. Kayak gitu sih. Nah kalau ini nih, kalau kanibal gitu, contoh dia nyulik, dibunuh, terus si jasadnya tuh dimakan oleh dia, itu juga psikopat mungkin ya? Itu kanibal kan masih bisa dibilang psikopat kan? Gimana ya kalau kanibal mungkin kayaknya beda. Tapi sih, kasus awalnya kan sama nih, contoh ya, menculik, dibunuh, tapi dia jasadnya tuh dimakan lagi gitu. Kalau yang seperti itu masuknya apa? Tapi gue belum nemu sih bang kasus yang kayak gitu sih. Ya mungkin kalau di luar mungkin ada, di kita juga mungkin ada, tapi gue belum dengar ceritanya gitu kan. Nah kalau kasus pembunuh bayaran bisa dibilang psikopat ya? Gak bisa sih tuh bang, gak bisa disebut psikopat. Soalnya dia kan ngebunuh orang dengan bayaran kan. Dia nggak ngebunuh orang yang bisa ya, bukan urusannya dia, mungkin kayak gitu lah. Lebih ke dijadiin profesi mungkin ya. Gitu. Iya, tapi bisa tapi juga. Tapi dia nggak mikir di moralnya apa gimana? Contoh orang nggak, emang sih kebanyakan kalau pembunuh bayaran orang tersebut ada masalah gitu. Tapi kalau orang yang nggak ada salah apapun dibunuh gitu, gimana tuh? Kayaknya sih kalau pembunuh bayaran gitu kan, dia tuh menerapkan SOP-nya bang. Oh gitu. Yang penting dia dapat uang. Ada yang gitu, ada yang enggak mungkin. Nah gitu, ada yang gitu, ada yang enggak mungkin ya. Kalau orang lain mungkin mengusik hidupnya, bisa jadi kan orang jadiin target lah. Kalau nggak cenglinya nggak pas, mungkin malah yang nyuruhnya di ini ya. Iya benar. Bisa jadi kan? Iya. Itu menurut lo nih, hal yang uniknya dari psikopat apa tuh? Hal yang unik, yang mungkin orang biasa gak bisa lakuin tuh. Nah itu dia. Dari playing victimnya sih, menurut gue sih. Itu sih, lu kalau gak punya sifat gitu, gak akan bisa kalau menurut gue, kalau orang biasa sih. Iya benar. Iya gak sih? Seolah gak terjadi apa-apa mungkin ya. Dan seolah dia bisa jadi orang seperti ini, bisa jadi seorang seperti ini, bisa jadi seorang seperti ini. Itu kan bisa menurut gua nggak bisa dipelajari juga sih. Iya benar. Apa ya, bisa disebut berkepribadian ganda gak sih? Bukan ganda lagi, cuma triple ganda mungkin. Iya gak sih? Iya juga sih ya. Nah itu menurut gua unik tuh, soalnya kayaknya kalau dipikir-pikir susah sih kalau kita mau mempelajarinya itu. Iya benar. Menurut gue sih, kalau menurut lu ada keunikan yang lain ya? Kalau menurut gue gitu kan, keunikannya tuh apa ya? Mungkin dari segi cerdasnya mungkin ya. Oh iya. Orang cerdas ya malah berbuat seperti itu kan. Ada kan kalau di riset kan IQ-nya tinggi-tinggi ya. Iya benar, tinggi-tinggi, paling tahu lah segala macam gitu. Dan dia tuh gimana ya? Mungkin dan melakukan kesadisannya tuh sistematis banget gitu. Dan bahkan sampai orang pun nggak tahu kan gitu.
Itu kan yang kasus di kita terungkapnya lama banget, Bang. Pinter menyembunyikan kasus gitu ya. Ya kan nggak misalkan kalau orang biasa nih. Iya benar nggak. Misalkan contoh lah ngebunuh orang misalkan. Contoh sebulan 2 bulan pasti ketemu lah kasusnya gitu kan. Iya pasti dia tuh nggak tenang segala macam gitu kan. Merasa dihantui terus kan oleh tindakan yang dia lakukan. Tapi psikopat tuh nggak kayak gitu, Bang. Jadi si psikopat tuh kalau udah melakukan kasus sesuatu tuh jejaknya tuh susah dicari ya. Iya benar, susah dicari. Benar ya. Soalnya dia nggak mencerminkan seorang pembunuh lah kayak gitu ya. Dia bisa terus kan udah bunuh dari gini, dia nyari mangsa yang lain contoh. Nah itu dia. Kalau orang biasa lu bisa gitu gak? Contoh kan ketemu mangsa lah. Ketemu apa ya? Ketemu polisi gitu, ketemu aparat kan udah kalau orang biasa kan wah udah beda kan? Iya benar. Tapi kalau orang gitu wah damai aja, tenang aja gitu kan. Nah itu menurut gue juga kalau orang biasa nggak akan bisa dipelajari kayaknya ya. Iya benar nggak akan bisa sih. Tapi itu apa ya, mungkin itu sudah takdir atau mungkin bisa diubah gitu ya. Tapi setahu gua gitu kan bisa gak ya? Manusia itu pasti bisa berubah, Bang. Mungkin tapi yang gua lihat dari cerminan si bapak ini udah melakukan kasusnya bertahun-tahun. Dan dia tuh nggak sadar-sadar, Bang. Anehnya tuh kan. Mungkin nggak bisa berubah mungkin ya. Gimana manusianya lagi kan? Gimana orang masing-masingnya juga kan? Dan dia tuh juga dia juga punya istri, Bang. Oh gitu? Iya benar. Ya, bahkan istrinya sendiri pun nggak tahu bahwa dia ngelakuin hal seperti itu. Dan dalam itu apa, si korbannya tuh dikasih uang ya, diajak ke kebun atau ke tempat yang sepi, terus dikasih uang sama si psikopat itu, terus dibunuh dulu. Habis dibunuh terus dipakai, Bang, terus dimutilasi, terus disembunyiin si jasadnya tuh. Gua heran sekarang masih banyak kan? Mungkin bisa dibilang masih banyak sih, cuman hanya sedikit yang terungkap lah ke permukaan gitu. Harus benar-benar waspada mungkin ya. Jangan-jangan lu apa anjir? Lu kan? Gua? Iya. Apa? Gak tahu. Nah, ciri-ciri psikopat tuh kalau minum tuh dia tuh nggak teguk gitu, Bang. Sedikit-sedikit. Enggak kayak gitu. Dia tuh kalau minum lewat mata, Bang, kayak gini lah. Berarti lu psikopat. Lu bisa mencontohkan. Enggak kayak gitu juga sih. Kadang lewat telinga juga diginiin, Bang, minum. Anjir. Soalnya ameh ngademin otaknya mungkin. Oh, otaknya biar terus mikir dia. Iya. Biar ademnya gitu ya. Iya, kayak air kulan lah mungkin ya. Air apa? Air kulan. Kulan. Air kulan apaannya? Kulan jangan gitu. Oh. Naon jak kulan. Oh, tuh nyambung. Terus lu pernah dengar kasus mantan psikopat tapi dia udah taubat? Pernah gak lu dengar kasus gitu? Ada gak? Belum mendengar sih, belum ngelihat sih kayak gitu. Sejauh ini juga gua belum pernah baca berita ataupun. Karena itu tadi Bang, dia tuh benar-benar nggak punya empati, Bang. Kan orang biasanya kan kalau mau tobat gitu kan pasti empatinya tuh, aduh gue gimana ya ngelakuin ke orang ini, gimana kan gitu kan. Jadi dalam dirinya tuh perang lah mungkin kayak gitu ya. Iya. Yang sisi lain nggak apa-apa, yang sisi lain lagi lu nggak bisa kayak gini, lu harus berhenti kan kayak gitu. Terus punya empati, karena kalau sementara ini gak punya empati sama sekali, Bang. Iya benar sih. Kayaknya sulit mungkin ya. Sulit. Iya sebenarnya. Tapi bukan gak bisa ya. Bukan gak bisa, tapi iya gimana orang-orang tersebut, orang-orang yang seperti itu mau berubah apa enggaknya. Dia bisa berubahnya tuh melalui dirinya sendiri juga. Iya benar.
Ya kita, apalagi kalau anak kecil tuh ya ada penculikan itu, kalau sebagai orang tua contoh ya harus benar-benar waspada ya. Iya benar, jangan ngebiarin lah gitu anak-anaknya misalkan main sendiri atau di jalan atau gimana gitu. Walaupun zaman udah modern, tapi menurut gua kalau seperti orang-orang seperti itu sih tetap pasti ada sih. Benar, pasti ada ya gak? Gak usah yang jauh-jauh, mungkin di lingkungan sekitar lah kita mesti waspada kan. Nah, setiap orang tuh kita nggak tahu bang, apakah dia udah berak atau belum. Nah, siapa tahu kan kalau metabolismenya keganggu mungkin. Nah, mungkin bisa kentut mulu kan. Nah, 1 tahun sekali mungkin. Iya, lagi ngobrol pret kan. Lu kan kayak gitu ya? Enggak gua. Oh enggak. Lu sih suka gitu sih. Iya benar. Ya, pembahasan kita sampai sini aja lah ya. Ya mungkin sampai sini. Konklusinya jadi lu gimana tuh? Konklusi apa? Kesimpulannya. Wis, kenapa gitu? Ada itunya, kenapa? Lagi apa? Mikir lebih. Bukan. Apa? Jadi kalau mesin kan mau pergi gini. Jadi di brung. Oh gitu. Jadi kan gitu sih. Jadi mendinginkan otak lah kayak itu sih. Oh, mendinginkan otak dulu. Otak dulu ya. Otak ayam. Di konklusinya gimana? Kesimpulannya. Nah, dari lu gimana? Yang paling pusing kalau ditanya kesimpulannya ini sih. 1 kalimat aja, gak perlu panjang. Tajam, detail. Oh, apa sih tajam detail? Kesimpulannya. Oh, pokoknya jangan bergaul dengan Mas, orang aneh yang mau bergaul sama orang psikopat. Oh gila, orang psikopat kan biasanya sendiri anjir. Mungkin harus waspada dengan orang teman lah mungkin ya yang terlalu pintar di usianya dan jangan gitu juga anjir, kan kayak semua juga anjir. Ya juga sih. Tapi emang bener sih Kak, kalau yang pintar kan bisa buat nyontek ya. Juga kan? Iya kan? Dari lu aja dah konklusinya. Ya mungkin tadi kan udah. Kalau maupun zaman udah modern, kita harus tetap waspada. Yeah. Apalagi untuk anak belasan maupun umurnya masih muda. Terutama untuk mungkin orang tua ya. Yeah. Kita harus bisa sejenis minuman bukan? Apa itu? Orang tua kan? Bukan. Orang tua mungkin harus lebih waspada karena mau zaman semodern apapun orang seperti itu pasti ada lah ya. Yeah. Harus pinter-pinter merawat dan menjaga kemaluan anak-anak yang kita buat. Yang mungkin saya gitu dulu. Lu ada quotes gak hari ini? Ada. Gimana? Mungkin psikopat terlihat kejam. Yes. Tapi yang lebih kejam memberikan bansos tapi nggak diberikan ke masyarakat. Dalam banget. Thanks for watching. Bukan gue yang ngomong tapi dia ya. Gue mau wakilin doang. Kata dia tuh. Thanks for watching. See you next time. Bye.